Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Indriani Pratiuswatria dari kelas SI 302. Di sini saya akan mengerjakan tugas final jaringan komputer tentang kasus cibekrem. Di sini saya akan mengangkat 3 kasus cibekrem. Untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung ke contohnya. Contoh kasus cibekrem yang pertama tentang pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencuri itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasa kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Kasus yang pernah diangkat oleh pengguna akun curian yang dilakukan oleh dua warganet di Bandung. Kenapa bisa terjadi? Mudah dilakukan dan sulit untuk melecehkannya, dan para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Dan juga karena jarang mengganti paspornya dan juga akses internet yang tidak terbatas. C. Bagaimana cara mencegahnya? Lebih sering lagi mengganti kata sandi. Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting secara berkala, tapi pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter huruf, angka, simbol yang rumit supaya agak mudah dijebol, Bagaimana cara mengatasinya? Melakukan backup data secara berkala. Salah satu kebiasaan baik yang termasuk cara mengatasi cibekrem adalah melakukan backup data secara berkala. Sebaiknya Anda menyimpan duplikasi data di beberapa tempat, misalnya HDD eksternal, flash disk, dan cloud backup data akan mengurangi risiko kerugian saat Anda menjadi korban cibekrem. Pastikan kalau data-data yang sudah dicadangkan mudah diakses supaya aktivitas digital Anda tidak terhambat. Yang kedua, tentang penyerangan terhadap jaringan internet di KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilu Umum sempat down beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cibekrem kepolisian juga sudah membantu menurut Husni. Tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Mereka akan mengusut adanya dugaan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dan dengan cara merentas. B. Kenapa bisa terjadi? Kerentanan keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberi cibekrem hacker sebuah akses yang mudah untuk dapat masuk ke dalam sistem. Lakukanlah penetration testing secara rutin agar kerentanan keamanan dapat segera ditimbal atau diperbaiki. C. Bagaimana cara mencegahnya? Perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cibekrem, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam menanggulangi cibekrem. D. Bagaimana cara mengatasinya? Mengambil kembali data-data yang sempat direntas. Perentasan data dan kerugian lainnya yang disebabkan cibekrem pasti membuat Anda panik. Namun Anda tetap harus berpikir jernih agar tidak mengalami kerugian secara pasif. Sebaiknya Anda lekas berupaya mengambil kembali data-data yang sempat direntas. Hubungi tim support IT untuk mengambilkan data-data direntas hukum pelaku cibekrem. Bila data-data Anda berhasil diselamatkan, barulah Anda bisa melakukan beberapa cara mengatasi cibekrem lainnya sebagai tindak lanjut. Yang ketiga, deskripsikan kasus tersebut. Fenomena ransomware one car. Beberapa tahun lalu jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mencuri data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. B. Kenapa bisa terjadi? Kesalahan pengguna atau human error. Human error juga menjadi salah satu penyebab cibekrem. Penggunaan sering tidak aware
aware dengan cyber security sehingga melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat sistem menjadi rentan untuk direntas. Contohnya seperti menggunakan kata sandi yang lemah, berbagi credential akun, mudah tertipu dengan phishing, membuka link yang mencurigakan, dan masih banyak lagi. C. Bagaimana cara mencegahnya? Penggunaan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enskripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, atau plain teks diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan paspor. Penggunaan enskripsi dilakukan pada tingkat soket. D. Bagaimana cara mengatasinya? Mengabaikan email atau notifikasi lainnya yang mencurigakan. Cara mengatasi BigCrime agar tidak terulang lagi juga membuat Anda harus lebih teliti mengabaikan email atau notifikasi yang mencurigakan. Kiriman email atau notifikasi tersebut biasanya menjadi jebakan untuk memuluskan rencana perentasan. Sebaiknya Anda mengabaikan dan langsung menghapus notifikasi apapun yang mencurigakan dan tidak dikenal. Jangan mengambil risiko yang menuruti rasa penasaran yang membuat notifikasi tersebut. Itulah 3 contoh kasus BigCrime. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.